Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Subhanallah wa hamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita puji. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang berkuasa sehingga kita tetap sehat. Allah berkuasa sakitkan kita kalau Allah menghendaki. Allah berkuasa hidupkan kita dan Allah berkuasa mematikan kita. Allah berkuasa memusnahkan, membinasakan kita. Nah, sungguh hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah binasa. La ilaha illallah, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajha. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu pasti akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatunya akan binasa, akan musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah berikan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, kita yakini bahwa apa saja yang Allah titipkan kepada kita itu milik Allah, bukan milik kita. Baik itu jiwa yang ada dalam diri kita, jasmani tubuh kita dan segala organnya, ataupun kepemilikan kita. Harta yang Allah titipkan itu milik Allah. Allah berkehendak, Allah mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Allah ingin agar kita menjadi hamba-hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang patut disembah, maka kita adalah hamba. Maka jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan Allah, yang memuji Allah. Insyaallah Allah akan menjaga kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mohon izin, biasanya hadir silaturahim bukan untuk berikan ceramah nasihat, tapi ingin sama-sama kita mengambil ibrah
mengambil pelajaran dari segala peristiwa yang Allah hadirkan. Segala sesuatu yang terjadi dengan tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Allah ciptakan kita dengan tujuan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita karena kita orang-orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak pantas diuji. Hanya orang yang beriman yang Allah uji. Adapun orang-orang yang tidak beriman bukan ujian namanya. Peringatan bahkan azab Allah. Azab Allah bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, yang jauh dari Allah, dan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan diberikan kepada orang-orang yang beriman sebagai sebuah kepastian. Karena hanya orang yang beriman yang mampu sabar. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering kita baca surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu Nabi menyampaikan kepada manusia. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia kepada Allah. Sampai Nabi kita akan menjadi saksi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, syahidan, untuk menjadi saksi. Saksi. Kalau kita bicara saksi berarti ada pengadilan tuh Pak. Di dunia belum ada pengadilan, kecuali pengadilan yang kita buat. Pengadilan yang sesungguhnya adalah mahkamah pengadilan di kampung akhirat. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menjadi saksi. Syahidan, saksi kunci, tunggal. Syahidan. Kalau saksi-saksi yang lain banyak, kita pun bisa jadi saksi. Tetangga bisa jadi saksi, teman bisa jadi saksi. Tapi ada namanya saksi kunci, Pak. Betul enggak, Pak? Ya. Biasanya biar 10 saksi yang lain, kalau sudah datang saksi kuncinya, yang biasanya saksi kunci itu yang dipakai gitu. Ya. Wa mubasysyiran wa nadhira. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang pertama tadi syahidan? Karena kehidupan akhir itu lebih utama. Kehidupan akhirat itu lebih lama. Kehidupan di kampung akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penegasan menjadi saksi kunci pada kehidupan akhirat. Wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, ini baru berfungsi pada kehidupan dunia. Membawa kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira di dunia ini. Disampaikanlah kabar-kabar gembira itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepadanya kabar gembira.
Jadi orang-orang yang tetap beriman bergembira meskipun Allah berikan ujian, cobaan, tetaplah kita bergembira karena ada kabar gembira. Semua yang di dunia ini akan berlalu. Ujian demi ujian Allah hadirkan kepada kita untuk agar kita menjadi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin dalam surah Al-Ahzab, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar itu adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, keluarga kita sakit atau wafat, itu musibah. Syekh Ali Jabir telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah bagi kita. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita pasti juga akan kembali. Dia telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan syafaat Al-Quran di alam kubur. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke hari pada mahsyar, Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat. Jadi setelah kita meninggalkan dunia ini Pak, masuk di alam kubur, Allah tugaskan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Ada juga tidak diberi. Ada orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran sampai hari berbangkit. Disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan tentang keutamaan surah Al-Quran itu. Satu diantaranya adalah surah Al-Mulk, surat Tabarak. Ya, tadi kita baca separuh aja. Ya. Kita baca dari ayat 12 sampai 30, nanti kepanjangan. Nanti Bapak yang awal-awalnya dilancarkan. Ya. Kenapa? Karena ini berfungsi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dalam kitab para ulama dijelaskan dia adalah al-mani'. Apa itu al-mani'? Al-mani' itu adalah sang atau pencegah dari azab kubur. Jadi dia datang untuk memberikan syafaat, pertolongan. Di tengah-tengah kehidupan ini banyak wabah. Tapi Bapak sehat kan? Siapa yang menjaga kira-kira? Kan begitu. Allah senantiasa menjaga kita. Makanya para malaikat katakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah sudah ikrar kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Kecuali kalau Bapak ada Tuhan yang lain. Tapi kalau kita sebagai Muslim, insya Allah yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kita udah komitmen. Dengan perkataan ini kita ke masjid Pak. Tidak mungkin Bapak ke masjid ini kalau tidak dengan perkataan. Ada juga orang berkata belum tentu datang ke sini. Ya. Apalagi yang tidak pernah komitmen dengan perkataan ini.
Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan perkataan tadi, dengan keimanannya dia istiqamah. Melaksanakan apa yang dimaksudkan dari keimanannya itu. Dia percaya bahwa Allah yang wajib disembah, maka dia sembah Allah. Dia percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, maka dia mengikuti Rasul. Orang yang tidak mengikuti berarti tidak yakin. Orang yang tidak sholat berarti tidak yakin. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat turun. Alla takhafu. Para malaikat berkata, jangan takut. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Walaupun banyak terjadi kejadian-kejadian, tidak usah takut kepada kejadian itu. Meskipun ada rasa takut. Tapi jangan sampai ketakutan itu menjadikan kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah. Jangan. Tetaplah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini, Pak. Ada enggak yang bisa memprediksi kapan, Pak? Ada enggak yang bisa memprediksi kapan itu? Kapan itu hilangnya? Yang jelas, keyakinan kita tidak akan hilang tuh. Karena itu bagian dari ekosistem. Dalam diri kita pasti ada virus, ada bakteri, ada jamur, kan begitu. Di dalam tubuh kita pasti ada sesuatu yang mendatangkan manfaat, ada yang mendatangkan mudarat. Manusia saja bisa mendatangkan manfaat sebagai makhluk nih. Bisa juga mendatangkan mudarat. Kan begitu, Pak? Tikus bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Segala sesuatu itu ada manfaat, ada mudaratnya. Virus itu ada dalam diri kita. Mudarat dalam diri kita pasti ada. Ada juga manfaat dalam diri kita. Berlaku hukum, kan? Di dalam hukum agama kita juga ada hukum, ada kaidah gitu kan. Jika manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, maka kan boleh dilakukan, kan gitu. Jika mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, maka harus ditinggalkan. Di dalam tubuh kita Allah datangkan itu mudarat dan manfaat. Jika iman kita kuat, selama ini kita yakin bahwa di dalam diri kita ada bagian-bagian, ada syaitan yang selalu ada nafsu-nafsu yang tidak baik yang mengarahkan kita untuk berbuat jahat. Tapi karena ada iman kita, maka kita tidak cenderung kepada kejahatan. Allah melindungi kita. Karena iman kita kuat, maka kita tidak tergoda oleh syaitan. Kita yakin bahwa jin itu ada, halus. Halus kan? Tidak pernah Bapak lihat kan? Syaitan tidak pernah Bapak lihat. Wabah corona tidak pernah dilihat. Takut. Syaitan tidak pernah dilihat, tidak pernah takut-takut. Apa bedanya? Karena yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang harus kita takuti. Takut kita tidak mengerjakan perintahnya. Takut kita ketika kita melaksanakan apa yang dilarangnya. Takut kita. Takut jangan-jangan Allah nanti dalam keadaan kita masih ada ini, Allah timpahkan bencana dari langit dan dari bumi. Takut hujan curah banyak lalu banjir. Takut kita bila mana Allah guncang bumi ini. Aamintum man fis samaa'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
Allah bertanya tuh, apakah kamu merasa aman? Apakah kita ini selalu merasa aman jika yang di langit itu tiba-tiba menjadikan bumi goncang lalu kalian terjungkir, kan? Amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba. Apakah kalian juga merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan mendatangkan badai berbatu? Badai berbatu. Allah bisa merubah, kan? Air yang tercurah bisa jadi batu-batu es. Allah bisa berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Allah timpahkan, Allah murka, Allah marah disebabkan karena kita bermaksiat kepada Allah. Begitu banyak manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas. Begitu banyak kezoliman yang terjadi. Saling menzolimi. Karena mereka merasa memiliki. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa, segala sesuatu itu milik Allah, maka kita tidak akan zolim. Kita akan zolim ketika kita merasa memiliki. Kita merasa orang yang benar. Kita merasa orang yang mampu. Maka wajar Allah murka. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemurkaan itu bisa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah ketika kita bangkit untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan yang sementara ini di dunia ini menjadikan kita mendapatkan kerugian dan kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mempergunakan hidup yang singkat ini, Bapak sekalian. Allah menguji kita supaya naik kelas. Itu keyakinan kita. Jika mau naik kelas harus diuji tuh, Pak. Kalau tidak naik kelas diuji lagi tuh. Sampai naik kelas. Karena Allah menginginkan kita orang-orang yang beriman memang naik kelas. Karena Allah menjanjikan tempat yang tinggi. Kalau mau mendapatkan tempat yang tinggi harus naik itu, Pak. Masa turun? Jika ingin berada pada tempat yang tinggi harus kita naik dulu. Kalau kita senangnya turun, gimana bisa berada di tempat yang tinggi? Allah menginginkan kita untuk naik kepadanya. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang dekat kepadanya. Karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak seorang orang tua melahirkan beberapa anak. Pinginnya anaknya jauh atau dekat? Pasti kita pingin anak kita dekat ke kita. Anak kita melahirkan. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala ingin kita dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita mencari jalan-jalan mendekatkan diri. Wabtagu ilaihil wasilah. Kan gitu. Bagi orang yang beriman, Allah merindukannya, kembali kepadanya. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Wasilah terbesar kita hadir kepada kita, Rasulullah SAW telah hadir kepada kita, kepada manusia, sehingga tersambung kita dengan Allah.
Rasulullah telah diutus oleh Allah membawa Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Dalam kitab para ulama dijelaskan begitu banyak tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai tali, Al-Quran sebagai tangga. Jadi jika dia adalah tali, pangkalnya sama Allah, ujung-ujungnya sama kita. Makanya kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali itu. Mungkin talinya tidak sama dengan tali rapia itu kan. Artinya bahwa kalau tali itu mengikat kita, ada ikatan. Kalau kita pegang kan, tali itu yang kuat kita pegang asal tidak putus kan. Ya, insya Allah. Makanya kita diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berpegang. Jangan sampai kita meninggalkan, melepaskan agama ini. Jangan sampai kita melepaskan akidah kita. Jangan sampai kita melepaskan syariat kita. Kalau lepas, putus, di mana kita? Nah, tentu kita tidak akan sampai kepada pangkal. Selagi kita masih berpegang teguh, insya Allah kita akan sampai kepada pangkalnya. Dengan harapan sampainya ya tidak terlalu lama gitu. Takutnya orang-orang udah sampai, kita masih belakangan gitu. Bukan masalah mati atau masih hidup, bukan. Sampainya atau tidak, dekat atau tidak. Karena hari ini insya Allah ada orang yang dekat kepada Allah, ada juga yang jauh. Mungkin tidak bisa diukur berapa meter, tapi dekat dan jauh itu tidak harus dengan ukuran kan. Maka mari kita, karena Allah perintahkan wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Salat, bersungguh-sungguhlah dalam salat. Dalam berbuat amal soleh bersungguh-sungguhlah. Karena dengan kesungguhan itu jalan untuk mencapai kemenangan. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Dengan harapan, Allah berharap mudah-mudahan kita mencapai kemenangan, mencapai keuntungan, lulus kita dari ujian, kan menang Pak. Kalau kita tidak lulus ujian, belum menang tuh Pak. Makanya upayakan ujian yang Allah datangkan ini kita lulus. Bukan berarti tidak sakit, bukan. Sakit belum tentu dikatakan lulus. Tidak sakit belum tentu dikatakan lulus. Ketika kita menerima, sabar menerima, maka Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ulaika, mereka itulah. Mereka yang mana? Orang-orang tadi yang sabar dengan ujian. Kemudian dia ikrarkan bahwa dia adalah milik Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Para ulama menjelaskan tentang salawat Allah kepada kita, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengampuni kita. Para malaikat pun senantiasa berdoa untuk kita agar kita diampuni. Kan enak Pak. Ya ayyuhallazina amanu Izkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Jadi Allah berjanji akan mengampuni kita, para malaikat juga senantiasa berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Insya Allah ketika kita masih ada dalam majelis ini, Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmatnya, ya. Dan yakinlah bahwa
Sebelum kita meninggalkan majelis ini, Allah akan mengampuni kita. Karena Allah sudah berjanji. Begitu banyak janji dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sampaikan tentang orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tidak timpakan sesuatu yang berat kepada kita. Allah memberikan musibah, Allah memberikan cobaan, ya, penyakit dan lain sebagainya. Biasanya itu bagi orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu masih ada yang menjadikan dia berat. Ada dosa-dosa yang belum diampuni dan Allah bermaksud untuk mengampuni dosa-dosa itu. Karena semua manusia, bahkan semua orang yang beriman tadi kan cenderung naik itu Pak. Semua manusia itu ada kedudukannya dalam pandangan Allah. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada yang selalu berusaha untuk naik tapi tidak naik-naik. Dia selalu beribadah tapi tidak naik-naik posisinya. Kenapa? Karena ada yang berat. Mungkin dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga tapi tidak naik-naik juga. Karena begitu banyak pemberatnya. Kan? Maka caranya supaya dia terangkat, putuskan itu yang memberatkan. Gunting dia. Seperti pelampung di laut kan begitu. Ya. Ketika pelampung itu diberikan pemberat, dia turun. Kan? Ya. Mungkin Bapak mau mengangkatnya tapi susah ngangkat, berat. Ya. Maka caranya adalah dengan memutuskan tuh hubungan antara pelampung dengan pemberatnya. Supaya pelampung itu naik, tidak disuruh dia akan naik. Kan begitu. Seperti manusia, seperti kita semua nih, orang yang beriman terutama, kecenderungan itu naik Pak. Dia akan selalu naik. Karena kita memang berjalan tuh naik. Sedetik, 2 detik, 1 menit dan seterusnya kita berjalan ke sana. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk memutuskan, meringankan. Tentu dengan memohon kepada Allah. Allah punya cara. Ada dengan cara Allah ampuni langsung, ada dengan memberikan ujian demi ujian. Karena itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Dan pasti kata Allah, pasti Pak, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan sedikit harta, dengan jiwa, dengan sedikit buah-buahan. Allah akan menguji kita di dunia ini Pak. Maka rasa takut hadir. Wabah datang takut berselama ya, takut berdekatan lah, macam-macam lah. Jangan-jangan ke Pak itu. Ya. Jangan-jangan padahal sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Ya. Orang lain yang ditakutkan sebenarnya dia sudah ada. Ya. Maka hadirnya kita, ya, kita menyadari kita mungkin adalah, tapi yang kita berprasangka baik dan berbuat baik untuk menyelamatkan orang. Ya. Kita menyadarkan diri kita. Taruhlah saya mendapatkannya, saya tidak ingin orang lain kena, kan begitu. Maka hadirlah kita membawa manfaat, bukan mendatangkan mudarat. Insya Allah apa yang ada dalam diri kita yang akan mendatangkan mudarat itu tidak menjadi mudarat. Ketika kita berpikir untuk menyelamatkan orang lain dari kemudaratan yang bisa timbul dari kita, maka masker ini bisa berfungsi untuk kita untuk itu. Ketika kita batuk-batuk mungkin kita tutup, kita pakai ini sebagai bagian dari upaya kita, bukan pikiran untuk diri tapi untuk orang lain. Ya. Karena sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Insya Allah dengan begitu kita selalu berupaya untuk tidak sekedar menyelamatkan diri, tapi menyelamatkan orang lain. Sebagaimana Nabi SAW yang kita contohi tidak berpikir untuk dirinya, tapi berpikir untuk orang lain.
Maka kalau ada orang yang pikirannya hanya untuk dirinya, berarti dia menselisih apa yang menjadi keinginan Nabi. Nabi menginginkan orang lain lebih baik. Kalau kita menginginkan diri kita lebih baik itu. Nabi menginginkan orang lain selamat. Kalau kita lebih menginginkan diri kita selamat. Ya, maka mari kita rubah pola pikir kita bahwa kita hadir ini untuk orang lain. Karena kita memang dihadirkan untuk orang lain. Ukhrijat linnas. Bukan untuk diri kita. Allah sudah menghadirkan kita. Maka kita dihadirkan untuk orang lain. Maka bermanfaatlah kita sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Insya Allah Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan memelihara kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Yakin sepenuhnya keyakinan kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita di dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada subuh hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tidak menyenangkan bagi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahassamna bizil izzati wal jabarut wa tasamna rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut isrif 'anna hadzal waba wal bala innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.